Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Netis, salah satu brand router yang sebenarnya sudah cukup lama mewarnai pasaran Indonesia. Cuman jarang banget ada yang tahu kalau misalkan Netis ini punya produk yang bagus-bagus sebenarnya. Di video ini saya akan nunjukin beberapa produk-produknya dari Netis yang bisa jadi pilihan networking di rumah Anda, apalagi untuk end user dan untuk mengatur konfigurasi internet di rumah Anda. Ini cocok banget produk-produk dari Netis yang akan saya rekomendasikan. Langsung saja kita gas. Oke, di sini sudah ada 3 sampel produk dari Netis. Ini saya dikasih Netis ya, teman-teman. Yang pertama ada Netis NC21. Ini adalah salah satu router andalan mereka, Pak. Dia memiliki spesifikasi Wi-Fi 5 dengan standarisasi IEEE 802.11 BGNAC. Transmisi datanya Netis sangat jujur di kecepatan 867 megabit per second untuk Wi-Fi 5-nya. Dan untuk Wi-Fi 2,4-nya dia bisa sampai di 300 megabit per second kecepatan sambungannya. Selain itu, range-nya Netis mengklaim bisa mengcoverage sampai dengan 3 bedroom house. Jadi area cakupannya cukup luas untuk NC21 ini. Selain itu, dia teknologi Wi-Fi-nya juga sudah ada OFDM-nya yang membuat transmisi data dan juga pemrosesan di layer 3-nya akan jauh lebih optimal dan minim interferensi, Pak. Selain itu, Netis NC21 ini juga memiliki 4 mode yang berbeda-beda. Ada mode AP, ada mode router, ada mode WISP, ada mode client. Jadi cukup lengkap sekali untuk Netis NC21 ini. Untuk spesifikasinya sendiri, dia prosesornya 1 GHz menggunakan chipset RTL 8197FH. Untuk memorinya sendiri di 128 MB dan juga 8 MB untuk flashnya. Untuk power consumption-nya dia di 12 volt 1 ampere, jadi 12 watt saja. Sangat kecil sekali untuk sebuah router, Pak. Selain itu, nanti Netis punya berbagai fitur yang sangat lengkap yang kita akan coba satu persatu. Untuk Netis NC21 ini dia memiliki 4 buah antena yang semuanya 5 dBi, kemudian dia memiliki 1 buah port WAN dan 3 buah port LAN ya, Pak ya. Untuk port Ethernetnya ini semuanya masih fast Ethernet, jadi transmisi datanya hanya di 100 Mbps-an saja. Kalau misalkan teman-teman mau transmisi data yang lebih besar melalui port Ethernet, Anda bisa membeli yang satunya, yaitu Netis NC65. Ini dia sama persis seperti NC21, cuman di bagian port Ethernetnya dia sudah gigabit, alias bisa mentransmisikan data yang jauh lebih besar untuk kebutuhan yang lebih besar pula. Dia juga sudah punya OFDMA atau Orthogonal Frequency Diffusion Multiple Access, Pak. Jadi pemrosesan di layer 3-nya sangat-sangat efisien dan efektif. Selain itu, nanti kita akan juga coba produk switch-nya dari Netis. Ini switch yang cocok sekali untuk di rumah karena harganya terjangkau, kemudian dia bentuknya kecil banget, Pak. Ini cocok sekali untuk penggunaan rumahan. Netis serinya adalah ST3105C. 105 di sini menunjukkan dia memiliki 5 buah port Ethernet. Ini masih fast Ether, untuk yang gigabit masih banyak lagi sih. Nanti kita akan coba bahas switch-nya juga ya, Pak ya. Sekarang kita akan coba nyalakan untuk Netis NC21-nya dan kita akan coba performa dari produk-produk Netis ini. Kita gaskan lagi, Pak. Ya, sebelum kita nyalakan untuk Netis NC21 ini, ketika kita membeli, kita akan dapat kelengkapan yang sangat lengkap, Pak. Pertama, kita akan dapat routernya, kemudian kita akan dapat adapter power supply-nya, dan nanti juga ada buku garansi dan juga buku panduan guide-nya. Untuk fitur unggulannya sebenarnya di sini ada MIMO, multiple user, multiple input, multiple output. Jadi dia bisa berbagai macam mode dan bisa untuk banyak device secara bersamaan, Pak. Kemudian dia juga memiliki fitur IP versi 6 yang nanti kita akan coba untuk merepeat Starlink, karena Starlink kan juga pakainya IP versi 6. Kita nanti coba untuk repeat Starlink lah ya. Ini kita akan nyalakan dulu Netis NC21-nya. Untuk nyalakan caranya gampang banget, Pak. Yang pertama kita butuh port LAN dari router ISP. Kita tancapkan saja di port 1-nya. Kita akan coba mode router dulu ya. Oke, saya tancapkan di port 1, Pak. Nah, setelah itu kita akan nyalakan adapter power supply-nya. Kita tinggal tancapkan, kemudian kita colokkan. Oke, baiklah, dia sudah menyala ya, Pak ya. Sudah booting dengan baik, nggak sampai 1 menit. Jadi kita akan coba konfigurasi router Netisnya dan kita coba performanya, Pak, untuk Netis NC21 ini. Nah, ini saya nyalakan dulu WiFi saya. Oke, di sini saya sambungkan ke WiFi-nya Netis. Nah, Netis ini dia dual band di 2,4 dan 5 GHz. Terserah Anda mau pakai band yang mana untuk konfigurasi. Di sini saya pakai band yang 5 GHz. Untuk password WiFi-nya ada di bawah routernya ya, Pak ya. Nanti masukkan saja, Pak. Nah, ini kita bisa lihat dia tersambung, kecepatannya di 866 Mbps ya, Pak ya. Dan di sini ada IP address-nya 1.100. Oke, ini harusnya tanpa di setting-setting ini dia sudah bisa ini, Pak, langsung mode router. Jadi mode pertama kali
kalau nggak disetting mode bawaan pabriknya adalah mode router. Kalau kita tancapkan sumber internet ke port 1-nya, dia akan langsung menyala, Pak. Nah, untuk membuka konfigurasinya, kalau mau config, jenengan tinggal buka browser kesayangan Anda, lalu tulis IP address dari netisnya itu 192.168.1.254. Seperti ini, kita enter. Nanti Anda akan masuk ke router netisnya. Nanti akan ada login, username dan password. Username passwordnya juga ada di bawah routernya ya, Pak ya. Ini kebetulan sudah saya masukkan. Dan ini quick setup-nya. Kalau misalkan Anda males mengkonfigurasi advance setup ya begitu ya, bisa pakai quick setup ini, Pak. Jadi Anda bisa pilih internet connection, mau pakai PPOE, mau pakai static L2TP atau PPTP, bisa semua ya. Atau Rusian PPOE, si Netis NC21 ini support. Semua router netisnya support sih sebenarnya. Nah, ini kita akan save dulu untuk quick setupnya. Jadi dia akan mengapply konfigurasinya. Nggak saya ubah nama SSID-nya ya. Jadi dia masih sama. Namanya adalah Netis. Untuk di bagian advanced setup, Pak, konfigurasi yang jauh lebih luas. Jadi nanti tinggal klik gear hijau kanan ini. Nah, nanti di sini adalah advanced setupnya. Sebelum saya jelaskan, saya akan coba lihat dulu speed testnya. Kita dapat speed test berapa, Pak? Ini saya ada speed test dari Biznet ya. Kita mulai. Kita dapat kecepatan internet berapa. Ini saya menggunakan HP Realme GT Master Edition yang dia sudah Wi-Fi 6 ya, atau Wi-Fi 6, jadi kecepatannya sangat cepat sekali. Dan saya di sini berlangganan Biznet kayaknya 200 Mbps kayaknya ya. Dan ini hanya bisa speed test di 93 Mbps saja, Pak. Tentu saja karena port Ethernet dari Netis yang NC21 ini dia hanya fast Ethernet. Transmisi paling optimalnya hanya di 93 Mbps. Kalau Anda pengen yang lebih kenceng lagi untuk transmisi dari LAN-nya, Anda bisa menggunakan Netis yang satunya, yaitu Netis NC65, Pak. Ini dia sama persis seperti Netis NC21, cuman port LAN-nya sudah gigabit. Jadi transmisi datanya bisa jauh lebih kencang. Oke, ini adalah konfigurasi dari Netisnya ya, Pak ya. Jadi konfigurasinya sangat ringan. Sangat amat ringan. Jadi sangat cepat sekali untuk dialnya. Nah, ini karena sistem UI-nya sangat ringan, Pak. Dan kemudian dia tampilannya masih tampilan desktop. Netis nggak mau ribet-ribet pakai tampilan ponsel tapi lama load-nya begitu kan. Nah, ini dia pakai tampilan desktop begitu. Di desktopnya juga tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal bisa zoom dan zoom out saja untuk kontrolnya. Kemudian di sini kita coba lihat ada status, ada network. Network ini ada apa? WAN, ada LAN. Kalau misalkan kita mau ganti IP address, di sini ada IPTV, lengkap banget. Operation mode. Di sini ada mode router, ada mode bridge. Kalau misalkan mau pakai mode client juga bisa ya, Pak ya. Kemudian di sini ada fitur-fitur unggulannya, ada easy mesh. Jadi Netis ini dia bisa mesh dengan sama produk Netis yang memiliki fitur mesh ya, Pak ya. Selain mesh, si Netis NC21 ini juga memiliki bandwidth control ya, Pak ya. Dan bandwidth controlnya cukup menarik karena berbeda seperti router-router yang biasa di pasaran, yang bandwidth kontrolnya hanya ada 2, kalau nggak per klien dia global begitu. Nah, Netis menyediakan dua-duanya, bisa global bisa per klien, jadi sangat fleksibel sekali. Ini enak sih kalau model-model QoS semacam ini. Dan kita coba kali ya, kita enable, kita kasih uplink speed di 3M misalkan, kita download speed di 3M misalkan, kita save. Ini global ya, jadi semua yang connect ke router ini nanti dia akan di limit kecepatannya di 3 Mbps. Apakah QoS-nya bekerja dengan baik? Kita gaskan, Pak. Nah, dia sudah terlimit ya, Pak ya. Ini saya speed test, sangat baik dan sangat cepat, powerful. Fiturnya powerful dan UI-nya sangat ringan sekali, Netis, Pak. Ini dia terlimit dengan baik. Untuk unduhnya 2,84 itu di 3 Mbps ya. Unggahnya juga sama di 3 Mbps. Jadi sangat akurat sekali untuk QoS atau bandwidth controlnya. Kalau misalkan mau membuat term lain begitu, rule lain di sini juga bisa ya, Pak ya. Kalau mau per klien HP ini berapa, yang saya yang paling cepet, bapak saya yang saya kasih 2 Mbps padahal dia sing bayar wifi ya. Kacau. Kita disablekan, kita save ya. Oke, selain bandwidth control juga dia punya fitur forwarding yang cukup lengkap. Ada virtual server, DMZ, kemudian UPnP atau Universal Plug and Play. Nanti saya akan bahas satu-satu ini, mungkin fitur-fitur ini sebenarnya di router itu fungsinya apa nanti, biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, ini ada akses kontrol juga, ada IP filtering. Kalau misalkan Anda mau blokir akses tertentu, Netis juga punya fitur tersebut ya. Ada MAC filtering kalau misalkan mau memblokir klien tertentu, ada yang nyolong wifi Anda, ada yang nyambung wifi Anda padahal Anda nggak kenal, sing bayar Anda, bisa diblok dengan menggunakan Netis NC21 atau Netis NC
65, Pak. Kemudian ada domain filtering. Di sini kita bisa memblokir web ya, Pak ya, dengan sangat mudah. Kita tinggal masukkan rule-nya. Kemudian di bagian advance ini juga Netis menyertakan fitur-fitur jaringan yang hampir diabaikan semua brand, Pak. Di sini fitur-fiturnya sangat unik sekali. Ada IGNP proxy, ada IGNP snooping, ada VPN. VPN-nya ini dia support berbagai macam protokol, ada L2TP, kemudian WPTP, IPsec ya, standarnya seperti biasa lah. Ada wake online juga. Ini fitur yang jarang banget di router-router lain ya, Pak ya. Fitur wake online ini kita bisa menyalakan atau mematikan perangkat melalui LAN, Pak. Itu nanti saya akan bahas juga di video yang lain lah. Kemudian juga Netis menyediakan remote access untuk meremote router ini di berbagai macam konfigurasi dan topologi jaringan begitu, Pak. Dan ada fitur yang menarik yaitu TR069, Pak. Mungkin teman-teman tidak tahu fitur TR609 kalau kita nyalakan enable, ini adalah fitur ACS ya, Pak ya. Kalau misalkan Anda mainan Genia ACS, Anda bisa mengontrol router ini dari Genia ACS-nya, dari server Anda. Anda bisa mengganti SSID-nya, melakukan konfigurasi, melakukan monitoring apa yang terjadi pada routernya. Ini mirip sekali seperti ISP-ISP besar, misalkan IndiHome, Biznet, atau Anda berlangganan ISP, pasti routernya dia akan menyalakan ACS-nya. Nah, itu biasanya di router-router entry level, di router-router brand-brand yang dikeluarkan itu jarang banget yang mencantumkan fitur TR069, Pak. Dan di sini kebetulan Netis menyertakan fitur TR069 dan itu sangat bermanfaat. Jadi saya pasti akan kepake router Netis NC21 atau NC65 ini di jaringan saya ya, Pak ya. Selain itu di sistem toolnya dia juga ada berbagai macam fitur yang membantu kita untuk mendiagnosa apa yang terjadi di dalam routernya, Pak. Ada diagnos, kita bisa ngeping ke domain dan DNS tertentu, melakukan trace route juga bisa di dalam jaringan ini. Kemudian ada watchdog juga ternyata. Kita bisa enablekan lah. Ini kalau misalkan kita mau ngeping dengan menggunakan watchdog, ternyata di Netis ini ada. Keren ya. Jarang banget ada router yang menyertakan fitur-fitur semacam ini. TR069, kemudian watchdog. Wah, detail sih untuk Netis ini. Nah, sekarang kita akan coba di mode lain yaitu mode WISP. Jadi nanti kita akan menembak kemudian menyebarkan ulang koneksi WiFi-nya dari Netis ini. Dan nanti saya akan coba di Starlink aja kali ya. Kita akan coba untuk memperluas WiFi dari router Starlink yang saya miliki. Kita gaskan. Oke ya, di sini saya akan coba mode WISP dari router Netis NC21 ya, Pak ya. NC21 ini yang saya coba, dan di sini saya mau pakai Starlink. NC21 ini salah satu yang bisa jadi pilihan kita kalau misalkan kita punya device-device dari Starlink, kemudian untuk routernya kan mahal banget nih. Nah, ini kalau misalkan kita mau memperluas begitu di rumah, kan agak lumayan effort kalau misalkan Anda harus beli konektornya atau beli routernya lagi, itu budgetingnya mahal. Nah, Anda bisa menggunakan Netis nih salah satunya, Pak. Nah, di sini saya coba, ini saya sudah terhubung ke Starlink Nanang Amerika ya. Saya tes dulu speednya berapa nanti supaya kita bisa uji dari Netis NC21-nya. Ini SpaceX Starlink, saya akan coba speed test. Oke, ini Starlinknya baru saya pasang sih, itu di atas. Mungkin kecepatannya belum stabil ya, belum mounting ke satelit yang terbaik karena mungkin bootingnya baru 5 menit yang lalu. Nah, ini dapat kecepatannya di 138 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya di 59 60 Mbps. Ini tercepat untuk Starlink sih, di 60 Mbps ya, Pak ya. Ini saya akan coba repeat ulang sinyalnya dengan menggunakan Netis NC21. Yang pertama, kalau kita mau mode WISP, silakan tidak usah ada port Ethernet apapun yang tertancap di port Ethernetnya, Pak. Kabelnya saya cabut. Di sini saya akan gunakan mode WISP untuk router Netisnya. Kita tersambung dulu ke Netis NC21-nya. Oke, ini sudah tersambung ke Netis. Tidak ada koneksi data ya, Pak ya, karena memang tidak ada sumber internet yang masuk. Kalau misalkan masuk kan ini seperti ini ya, quick setup. Lah, ini kalau mau mode WISP tinggal diklik gear kanan atas ke mode advance. Nah, di mode advance untuk ganti modenya menjadi mode WISP, menangkap wifi kemudian disebarkan ulang, cocok banget tuh karena Starlink ini dia nggak punya port LAN kan, jadi kita bisa manfaatkan wifi-nya untuk kita tembak menggunakan Netis NC21. Klik di bagian network, di menu one kita klik. Nah, di sini akan ada one type, ada wired, ada wireless. Wired artinya menggunakan kabel, kemudian ada wireless menggunakan wifi. Nah, di sini kita tinggal AP scan, Pak. Kita tinggal scanning, nanti dia akan otomatis men-scan wifi yang berada di area Netis NC21-nya. NC21-nya ada di dalam ya, Pak ya. Saya tancapkan, di sini kita tinggal pilih. Ada Starlink Nanang Amerika, Starlink Nanang Amerika ada dua. Ini dual band, saya nggak tahu yang 2,4 yang mana ya, karena memang dual bandnya saya samakan namanya. Ini saya pilih yang atas saja, klik.
seperti ini, kemudian kita connect dan passwordnya diisi, jangan lupa ini password Starlinkku Nanang MRK. Kita tinggal saving, kita tinggal tunggu, nanti dia akan otomatis menembak wifi dari router Starlink ini kemudian disebarkan ulang. Tapi kita coba lihat performanya powerful apa nih Netis untuk mode WISP. Oke, di sini sepertinya dia sudah menyala booting dengan baik ya, Netis 5G C80C54 ya. Di sini saya sudah terhubung statusnya dan kita akan coba lihat speed testnya berapa. Ini saya akan speed test. Di sini SpaceX Starlink ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dia sudah benar-benar meripit sinyal atau menangkap kemudian disebarkan ulang sinyal dari WiFi atau routernya dari Starlink ini. Kita coba mulai speed testnya, kita dapat berapa? Saya nggak tahu ya, mungkin tadi yang ditembak itu 2,4 atau 5 GHz, saya nggak tahu. Nah ini mungkin di 2,4-nya karena dia ngelimit di 53 Mbps saja Pak. Coba ya, ini saya coba lihat. Oh tersambung di 5G-nya. Oh saya tersambung di 5G tapi dia nggak tahu nembaknya itu lewat frekuensi 2,4 apa 5 GHz. Kayaknya di frekuensi 2,4 yang ditembak tadi ya. 5 GHz harusnya bisa sampai 100 Mbps lebih Pak, Netis NC21 ini karena dia WiFi 5 ya, tapi karena Starlinknya dual band tadi dengan nama wifi yang sama, saya juga nggak tahu ya. Jadi kita dapat speed di 53 Mbps. Selain dua router Netis NC21 dan juga NC65, Netis juga memiliki switch hub yang bisa jadi pilihan kita untuk mengatur layer 2 di dalam jaringan kita di rumah Pak, yaitu Netis ST3105C serinya. Ini switch hub yang sangat kecil, cocok banget untuk di rumah Pak. Ini dia memiliki 5 buah port Ethernet. Untuk seri yang ini dia masih fast Ether ya Pak ya. Tapi Netis juga punya berbagai macam switch hub Pak, dari yang fast Ethernet seperti ini sampai gigabit, sampai yang enterprise pun ada. Ini cocok banget untuk mengatur traffic data di rumah kita kalau misalkan kita butuh ekspansi di berbagai macam tempat begitu ya. Jadi nanti kalau kita distribusikan dengan ini, kecepatannya akan jauh lebih stabil, pemrosesan datanya di layer 2 akan sangat optimal. Dan itu dia review singkat saya tentang produk-produk dari Netis Pak. Ini ada Netis NC65, ada NC21 dan juga ada switch hub dari Netis ST3105C. Menurut saya produk-produk dari Netis ini sangat-sangat bagus ya. Cuman dia mungkin jarang banget orang yang tahu produknya Netis. Jadi di sini saya coba rekomendasikan untuk Anda 3 item yang mungkin bisa jadi pilihan Anda di rumah untuk mengatur traffic jaringan Anda di layer 2 atau di layer 3. Menurut saya untuk Netis ini sebenarnya kelebihannya banyak sekali. Yang pertama, harganya murah sekali Pak. Untuk sebuah router dengan fasilitas yang cukup lengkap. Terus dia detail banget untuk garap router Pak. Fitur-fiturnya itu sangat penting begitu. Biasanya ada sebuah brand router menyertakan fitur tapi fiturnya nggak penting begitu. Nah ini Netis dia memang memfilter benar-benar ini sepertinya dibutuhkan oleh user saya. Dicantumkan lah seperti TR069, kemudian Ping Watchdog, itu menurut saya fitur yang jarang ada di router kemudian dimasukkan ke sini dan itu sangat bermanfaat begitu. Untuk kekurangannya sendiri sebenarnya sangat minor sih. Yang pertama, Netis ini UI-nya menurut saya cukup lumayan susah untuk pemula. Jadi misalkan Anda yang tidak terbiasa menggunakan produk Netis, menyesuaikannya akan sangat lama. Tapi santai saja, mungkin akan ada banyak video tutorial saya tentang produk dari Netis ini. Jadi UI-nya agak lumayan susah, tapi itu minor. Mungkin Anda yang tidak terbiasa mengganti-ganti mode, mencari mode WISP-nya di mana ya, mencari mode kliennya di mana ya. Mungkin Anda tidak terbiasa. Biasanya kan kalau di router lain sudah pencet operating mode, langsung tinggal pilih mode apa begitu, dia akan berjalan. Kalau Netis ini dia sedikit lumayan agak open source menurut saya. Tapi itu sangat minor sekali sih dan bisa diperbaiki secara UI-nya. Dan itu malah justru bisa jadi ciri khasnya Netis begitu. Oh, mode kliennya Netis seperti ini, mode WISP-nya Netis seperti ini, itu malah jadi bisa ciri khasnya produk-produk dari Netis. Itu saja sih paling yang bisa saya sampaikan tentang produk-produknya Netis. Kalau misalkan Anda mau beli produk-produk ini, nanti link pembelian saya sertakan di deskripsi di bawah. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanya saja di kolom komentar di bawah, nanti saya akan bantu. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.